Dari mana berangkatnya itu sampai bisa ke luar negeri untuk bertukar gini, bertukar? Ini tamat yang waktu nikah kebetulan nih 2006 waktu beranjak SD ke SMP nikah ada undangan ke Amerika San Francisco. SD? Ya SD ke SMP itu peralihan SD ke SMP gitu mau SMP lah. Ke luar negeri Dia lagi. SD udah SMP. Main cingklak. Dari SMP lah dia yang sudah mulai nguruk-nguruk ke desa-desa itu lah. Terus sudah SMP? SMP ya. Jadi teman-teman kembali lagi setelah terakhir kita syuting sebulan yang lalu bersama seniman juga dari Tegalan. Musik juga yaitu Semeton Crowd Club ya. Nah, kali ini seniman lagi. Ini seniman musik tradisi Bali dan sekarang sudah menimbulkan karya-karya yang sangat luar biasa dan tidak asing lagi dan tidak lain tidak bukan Putri Septa. Pak Putri Septa. Swastiastu, Pak Du. Swastiastu, Pak Leong. Akhirnya datang. Setelah dilewati hujan, kebus, Pipeng dua. kirain nggak jadi. Tunyan ribut Pak Du di grup. Gimana nih? Bang Sidam, di Sebali hujan? Aman ya, mendong. Di Kusbau hujan wi. Di Ubud Pak Du hujan. Nang ya, bulan kan? Tegalalang hujan. Sampai akhirnya memang ganti deh mulu kan ngobrol Pak Du. Tapi ngomong-ngomong sebelum kita ke gini Pak Du. Tanya kabar dulu. Biasalah ya. Masa masih intermezzo. Mister Meso you. Gimana kabar? Iya, baik. Astungkaro diberikan kesehatan. Punya itu ya? Iya. Asal teman-teman tahu nih kepala SMA sebenarnya. Ya, Leong adik kelas dulu ya. Ada kelas. Oh, adik kelas Pak Du nih? Iya, sering nginap itu. Kecil jadi mau Bibi, setup kamera udah nih adik udah on frame. Saya sebagai Pak Tua sih. Men seumur dong. Ternyata jangan bilang. Oh iya. Ya. Jiwa tidak mudah. Tetap. Oke. Ada pertanyaan langsung ke Pak Du. Banyak kayak gini. Ngerepot kali beda. Teman bagaimana aja. Oh, Ya suka teman. Dipandang ya komposer besar pun. Santai kan Pak Du, santai. Pak Du relax. Ambil rokok. Ini santai. Teman-teman pasti tidak asing lagi dengan sosok Pak Du Septa ini. Lebih dikenal siapa nih Pak Du Septa nih? Jadi orang ada Kuprit. Pak Du Kuprit. Pak Du Kuprit dengan identik ke bidang seni kerawitan. Oh. Benar gak Pak Du dari dulu pernah berkarya dari SD atau SMP? Udah menghasilkan karya? SMP lah. Kalau SD itu kan masih ya proses, tuh SMP juga masih proses, cuma kan sudahlah mulai yang karya-karya yang agak-agak serius dan agak-agak mempunyai sebuah ideologi gitulah. Sebenarnya sudah punya ideologi. Iya. Tapi sebelum sejauh itu nih Cut, ini yang pengen teman-teman mungkin ketahui karena hidup di Ubud atau memang darah seni atau memang keinginan sendiri. Oke. Dunia musiknya nih. Itu ketiganya masuk. Ketiganya masuk. Ya, satu faktor Lingkungan. memang ada faktor lingkungan ya di daerah saya juga karena sudah dari kecil juga terbiasa dengan bunyi-bunyi gamelan karena juga kebetulan rumah saya dekat Bali Banjar juga gitu kan dan aktivitas seni itu ya terbilang hidup lah di daerah saya. Kedua juga faktor keturunan juga karena ada darah seni dari kakek saya. Almarhum beliau seorang pengenang ya, pengenang tradisi lah. Kang Kenang. Ya. Iya. Itu juga apa yang ketiga juga memang niat dari hati nurani memang gitu. Keinginan memang suka lah gitu dasarnya niat lah gitu. Oh, tiga faktor tuh masuk ya? Masuk semua karena kita kan taunya memang daerah Ubud itu kan memang pusatnya the center of seninya di sana. Seni patung, seni lukis, seni kerawitan memang terkenal di sana. Di samping indikasinya semua masuk, genetik juga masuk, lingkungan
juga masuk, apalagi ya dengan perkembangan dan dengan perkembangan lingkungan di sana, selain nggak ada kepemikiran untuk terjun di dunia lain waktu itu. Nari, pariwisata mungkin. Iya. Karena lingkungan juga dulu pernah waktu kecil yang belajar nari juga ya, masa anak-anak gitu kan. Juga atlet juga. Serius? Iya serius. Atlet juga dulu saya. Berarti kalau Ragana Dono atlet ke bidang seni cocok yang karena memerlukan fisik, tenaga fisik yang masuk skala. Ya make sense ya. Relate. Atletnya apa nih? Nah, atlet apa betul? Sepak takraw lah. Sepak takraw juga kebetulan di desa saya juga ada guru sepak takraw. Terus teman-teman dipilih untuk dikumpul beberapa teman-teman dipilih oleh guru untuk mempelajari sepak takraw gitu ya. Saya tertarik juga karena lingkungan juga itu. Lari juga pernah. Lari. Oh lari. Serius? Lari ya pernah wakil yang gitu-gitulah lari atlet yang. Lari dari kenyataan atau lari? Ya, lari 100 meter kan gitu. Lari atletik bukan gitu juga. Suka lah dia menang. Gua hampir jadi 2013. Kenal aja Badus. Sebenarnya gue doang aja demen sepak takraw. Iya dari tukang umpan, pudar apa? Apit kanan namanya kalau di bahasa takraw. Dulu main di gor pelihatan nih, Cut. Akan dimunyi nuko. Kupret. Luar ada celidar ya. Kupret. Nama balik aja dulu sama secara fisiknya kan seperti ini ya. Nah, ini cerita lucu deh. Nah, apa dek ini? Apa dia? First time impression gua ketemu Pak Tusepta di SMA. Gua kan kelas 1 nih. Saya memilih di Nesa. Sekarang saya buka memang karena ingin dekat dengan teman-teman tokoh-tokoh seniman tabu. Karena saya kan memang suka kerawitan juga. Nah, pertama kali sampai di desa, impressionnya, saya tabuh ke depan. Ikonik nih masih. Agak kelas lu. Gua kelas 1, mau belanja sih ada warung kak dari seklon. Story jiwa nih jadi. Singkat cerita, CS makalah nih. Ini berteko jak pasok IPB ya. Onyang geng dari IPB chat itu. Yo masih malu jalan. Saya kan baju SMA, baju SMA tengah, tapi nggak blazer. Saya blazer nemoni cara mafia Jepang gitu. Warna blazer saya selam tok, garis-garis nu ingat. Garis ke dia, cedik aja. Garis kemudian saya tahu kan saya mes lempon ini bawah. Bos seni. Boknya gak mau hak cerit gitu. Bok, yang paling unik karakteristiknya SMA menjenggot. Gua makan ini set. Ini nih, penasaran. Belum tahu backgroundnya beliau bahwa seorang seniman kerawitan. Dan ternyata setelah dengar dari teman-teman sudah berkarya dari SMP. Belum tahu gua waktu itu, karena pertama menginjakkan kaki di Ubud. Iya aja beli ini nih. Dua caklok. Jujur waktu itu. Belum sedekat ini gua. Gitu. Setelah ada bergaul, setelah bergaul, ternyata ada ane kuprit, deman menggambel. Weh, memang rebel di sekolah. Ada salah satu guru. Adik gua cerita ada nih. Kayak maksudnya dia bilang kamu ya. Oke. Berarti dari dulu Pak Dudo kene istilahnya seni itu keseharian Pak Dudo berkesenian. Ya, berkesenian memang dari dulu dari SMP lah dia yang sudah mulai nguruk-nguruk ke desa-desa itu lah. SMP ya. Jadi buka yang di Dewatan pertama keluar desa ya, sebelum itu kan di Banjar Perigi ya, kalau ada perhelatan ulang tahun pemuda gitu kan biasa seperti itu. Terus kebetulan ada teman yang nawarin waktu itu mau nggak ngajar bebarongan waktu itu kan bebarongan. Sembari itu juga di SMP juga dulu berkarya yang ada lomba-lomba seperti lomba Wetamandala, ulang tahun sekolah gitu. Itu dari kecil memang sudah saya senang lah dulu. Jarang saya di rumah. Jarang di rumah. Tapi sugih Pak Duni, sugih timpa. Dijauh lah timpa. Dan sugih intelektual. Belajar dan sugih. Karena sampai orang lain makanya itu cik gitu kan seni agak ini bapak dia pengen makan gitu. Ada ciguru. Ini paling uniknya pada saat itu pemikir gua. Pinggudo aja beli ini yang lulus nah gitu. Oke. Sekarang Pak Du. Pinggudo aja beli ini yang lulus nah. Tua cakluk. Di Nesa dulu tuh seni itu memang ini ibu pionir, ini leader deh. Nesa ada yang perlu ngalih guru
taboh kan tuh gratis. Dianya yang membimbing saya. Gua senawang kena legong, po. Ngamalang legong di megang sama mereka. Udah di, po. Di dia lah, Bu, permisi, pura-pura muruk padahal ngerokok di mana. Jadi berteman nih orang kan saya dia. Guru saya siapa ini? Akhirnya dekat sama dia, sempat gini lah, sering ke rumah. Dari sana ada tahu bahwa Pak Tuli senang kerawitan. Nah, lebih dalamnya itu kan seperti Pak Tuli bilang tadi, berkarya sudah dari SMP. Seperti itu. Iya. Yang jadi pertanyaan lebih mendalamnya lagi Pak Tu. Dari SMP berkarya. Nah, dalam proses berkarya lu cenik pengajin nak. Aduh, po. Ya kan? Lu masih kecil lah mengajari orang lain. Pak, pasti yang diajar tuh lebih besar. Ya, ada pengalaman seperti itu juga, ya. Gimana proses untuk mentransfer kepercayaan itu? Nggak ada rasa acuh dari yang diajar? Nah, ini petawang. Misalnya itu, kok adik kenik kene nih penguruk, ternyata penguruk gitu kan. Faktor umur itu kan tidak belum tentu menguasai bidang itu dia belum sih menguasai banget gitu waktu itu cuma dia asal pelagas lah wanen ya dia harus berani keluar desa, tidak hanya kulak-kulak di wilayah sendiri aja gitu. Dia mempunyai prinsip apa sih salahnya kita mencari pengalaman gitu kan, dari sana juga dia bisa belajar. Motivasi awalnya seperti itu? Iya, motivasinya adalah mencari pengalaman, kedua ingin belajar lah. Okay. Belajar bagaimana strategi-strategi agar kita bisa istilah Balinya ngurukkan di luar frame wilayah kita di mana gitu. Siapa yang menawari waktu itu? Waktu itu kan Made namanya ya, Made dari Kedewatan itu. Oh, Made. Madenya dah ada sampai dari Yosef. Made Swardano. Made Swardano dari Yosef sudah ada jadi kan. Nu kok cikiteng deh. Atas yang rekomendasi Gong Dejus santen play itu Gong Dejus. Ya. Oh, berarti dari SMP Pak ngajin seperti itu berkembang dan ke SMA berlanjut sampai sekarang. Ya. Dan didukung oleh keluarga? Sangat didukung. Karena darah seni, wilayah seni. Gak sedikit gini, kadang-kadang orang yang terjun di dunia khususnya seni di Bali, kerawitan, kadang-kadang kan terjun ke mula dia apa? Pernah nggak mengalami seperti itu? Ya. Entah dari stigma masyarakat, dari stigma keluarga sendiri. Kalau keluarga sih mendukung sekali. Penuh. Masyarakat juga sekarang belum pernah gitu mendengar gedung-gedung kalau dia langsung enggak ada. Ya. Tapi mungkin ada di luar itu kan enggak tahu saya gitu karena. Nah, kembali lagi nih Batu, untuk yang pertama kali ngajar, gue penasaran tuh gini, man. Ada mau yang diajar tuh percaya pada saat itu waktu Pak Tu masih SMP. Apakah Pak Tu punya karya sebelum itu sampai diajar? Punya. Kalau nggak punya karya kan dulu di SMP juga kan berkarya, dia juga di SMP gitu. Dia berkarya juga di SMP nih. Kalau mungkin dari sana ya ditauin gitu. Direkomendasiin sama teman-teman gitu. Coba apa yang itu? Mau nggak buat bebarongan? Bebarongan. Oke gitu. Terus saya pelajari apa itu. Carilah saya referensi tentang bebarongan gitu. Oh, tetap nyari referensi lagi. Tetap dia nyari referensi kan waktu itu umuran itu kan kita masih proses sampai sekarang juga masih proses, tapi takaran prosesnya itu kan berbeda lah. Itu masih masih kanak-kanak lah dibilang dia masih masa pencarian. Sampai sekarang juga masa pencarian dan dia senang juga berbaur gitu, mencari teman gitu, memahami karakter, bagaimana cara yang mengajar, menuangkan apa yang dia ajari agar bisa masuk ke penabuhnya itu gitu. Ke orang yang diajar ya. Iya. Oh, berarti karya itu bisa diterima oleh teman-teman di Dewata. Iya. Sangat diterima. Anjir, SMP waktu itu tahun udah tuh. Kan bo Islam punya pemikiran dengan tak bo jadi nih. Ijo bakat ide. SMP men. Ya, kita tanya ada sih Pak tuh potong yang ada di mana sih dapat inspirasinya kalau berkarya seperti itu di zaman dulu gitu istilahnya. Nggak seperti sekarang ya. Kalau untuk mencari referensinya nggak seperti sekarang. Dunia sangat terbuka. Pada saat itu dari bergaul juga dapat gitu sama teman-teman, dia kan senang lah kumpul-kumpul gitu sama teman-teman, sharing-sharing, diskusi di sana dapat. Terus dari membaca-baca literasi gitu. Literasi itu nah. Bawa teman maco SMP? Bola.
bagus tuh. Baca Sebenarnya motivasi yang untuk regenerasi kita, pesan dari Pak Duni kalau memang kita fokus pada tujuan ataupun keinginan kita yang mengembangkan diri, Ya, umur tidak menjadi patokan. patokan ternyata ya dari umur SMP. niat yang terpenting bagi Tiang. Ada niat yang yakin, ada aja jalan gitu. Karya waktu itu direkam nggak? Direkam. Dan sampai sekarang arsipnya masih? Masih kayaknya itu Di rumah? Di artis ya. Coba saya ulik-ulik. Waktu itu Tiang karena apa namanya itu penting bagi Tiang. Apa namanya itu rujukan ke karya abad umur sekian, oh gini, oh ternyata gini, oh itu juga pembelajaran, oh di sini dah kurangnya saya gitu. Bagaimana Tiang bisa mengembangkan diri melalui apa namanya proses-proses rujukan yang telah Tiang pernah lakukan. Itu penting bagi Tiang. Cuma rekamannya jelek kan nggak waktu itu zaman seperti sekarang ya. ada lah rekaman. Medianya Yang beda. waktu di SMP video-video itu ada, video ada juga Tiang simpan itu. Tapi sekarang penting dari Jatungan Penting ya. menjadi portofolio. Ya portfolio itu bagus untuk apa jangka nextnya kita berkarya tuh. Ya. Ya, anjir, 2006 itu kan kenang Duta Kabupaten Gianyar Raya. Nih, 2005. 2005. Itu. Sama di bio Sama Agus Mas. Agus Mas, ada siapa? Dedi. Dek Dedi, Kang Galnya Gung Krisna. Kang Agus ya. Aneh paling ikonik itu Kang Riong di gede. Wih itu gabler. Uli dipindah kan dia jadi nu bodoh dikit. Ini bukan kenal duta anak-anak 2006 nih. Jadi wayah. Ini bukan sebut jadi wayah. Kan mungkin pernah Yumen mendengar kata-kata jenis wayah. Beliau dia ada pelakunya dulu. Waktu dia center, ini bolawan gitu. Nih beliau. Gitu. Penyacak kan tuh Gianyar. Pada saat itu sebelum ke sana, itu kan relate karya yang dibawa pada saat tahun 2005 dengan fenomena seni yang sekarang. Nanti ya. Sebelum ke sana ya. Bes, gue kan sama milih. Dia ada petak konten, gue ngopi lu sob. Oke. Santai ya, betul ya. Santai. Tegang gitu ya. Maka coba melihat karya-karya Ragam mungkin sebagai orang awam nih, lihat beberapa karya Pak Dudo, emang imajinasi sendiri apa memang dapat dari pembelajaran secara akademiknya? Apakah itu juga? Ya itu keduanya saling terkait ya. Karya itu kan ya intuisi. Pertama menggunakan imajinasi juga kita kan. Jadi di akademik juga dapat, itu kan proses bagaimana kita mendapatkan material-material yang bisa kita pakai bahan lah untuk berkarya. Lebih terkait Saling terkait itu imajinasi dengan tuntutan akademik. Gitu. Sepenting apa sih imajinasi itu dalam berkarya? Penting banget. Mana prioritas nih contohnya. Mana prioritasan imajinasi atau akademis? Prioritas yang terpenting kan imajinasi. Berarti itu yang duluan ya? Iya, imajinasi. Ya. Akademik itu kan sebuah jenjang. Itu jenjang bagaimana kita proses untuk mematangkan diri kita. Gitu. Kalau dalam mencari pengalamannya juga sama di akademik itu bagaimana kita mencari apa namanya itu inspirasi, juga mencari keilmuan juga yang kita ingin seperti tadi yang katakan menjadikan material gitu ya. Jelas karya itu imajinasi kan. Kalau dipisahkan nggak bisa ya? Antara imajinasi dengan akademis dalam berkarya? Ada yang tidak akademik juga hanya mengenalkan imajinasi itu bisa juga ya, tergantung kontekstualnya. Bagaimana cara pikir kita, dari mana kita berangkat gitu. Banyak karya Pak Duni apa namanya? Kalau Rago tuh kadang senang sendiri ya. Adanya sing paham aja karya itu kan. Pak Duni. Akhirnya beberapa karya itu cuman dirago, kadang di dunia seni itu kan mungkin mendapat inspirasi itu beda ya caranya. Berarti cara yang you tahu karya Pak Dudu yang mana? Yang untuk individual ya, karya yang individu. Kayak yang Cak Barongan, Dabo tuh gitu. Oke, berarti dari sana bisa untuk teman-teman tidak harus kita berakademis untuk menciptakan karya khususnya di Kerawitan Bali. Iya. Tidak harus akademis. Tidak ada kata harus. Yang penting imajinasi yang akan menimbulkan kreatif. Iya, benar itu. Kreativitas itu kan bisa timbul berdasarkan imajinasi, berdasarkan intuisi, itu berdasarkan pengalaman juga, berdasarkan apa yang ingin tafsir gitu ya. Gitu ke dalam sebuah kreativitas itu. Berarti akademis ini mensupport untuk goal kita ke jenjang yang lebih luas gitu. Iya, itu tergantung kepentingan kan banyak. Itu artinya kalau ada kepentingan apa. Ya. Si. Misalnya
kita apa namanya itu ada ingin mencari sebuah persyaratan gitulah, persyaratan jadi apa misalnya jadi dosen gitu misalnya kan jenjang akademik itu menjadi penting sebagai apa, sebagai persyaratan karena kita kan ada aturan tertentu juga, seperti halnya ahli rago negak motor insing laksim juk polisi aja masih gitu. Itu jasaan dari ke bebisi itu jasaan besekan kan kontrolin bebisi itu jasaan uli pidan jak sih berubah mungkin aku marah kenal Pak dulu ya katanya di seni itu mungkin sih kan lama tadi udah banyak ngobrol, gimana perasaan gue sengaja belum kopi kali ini panggil lebih itu konten konsum. Tapi yo ingin kalau ingin memahami karyanya Pak Du lebih dalam ya cukup modalnya 175 gitu. Ngaidak Cina Pejati. Main nangke. Yang saya pernah kali ini kita. Ada sih sesari saya kan. Orientasi sarana membedah. Iya telepon persentase. Sehari ini mah muni Pak. Sudah berapa karya nih Pak Du yang sudah ditelurkan Pak? Ya dari SMP kalau dihitung-hitung ratusan CV, ada itu. Ratusan. Ada portofolionya mungkin. Ada beberapa catat semuanya gitu. Ada ya ini tahun segini ini dipakai kurikulum Fitjet sih. CV ya. CV gitu kan penting untuk 100. Spesifiknya 100 berapa? Ingat berapa ya? Ada 100 berapa ya? 200-an ada itu kayaknya. Serius? Iya. Tapi kan karya-karya yang termasuk karya-karya yang buat dibayar gitu misalnya. Kalau yang karya-karya yang anggap dalam konteks lain itu yang buat juga. Seiring berjalannya waktu sampai di titik sekarang nih Pak Du, proses untuk pengambil alihan genre yang Pak Du pilih. Ya. Kan bisa dikategorikan masih tradisi nggak ya? Gini ya, itu kan tergantung dengan audien menilai di mana tradisinya itu. Saya kan berangkat dari tradisi juga. Berangkat dari basic tradisi dan dia kan ingin berkembang juga. Jadi perkembangan itu akar yang berangkat dari tradisi, berangkat yang dari sana mendapatkan sebuah sebuah rujukan. Jadi tradisi itu yang pakai sebagai babon misalnya Bali ini tuh akar yang untuk bergerak next kemana selanjutnya yang harus bergerak gitu. Jadi ada perkembangan misalnya perkembangan garap atau perkembangan konsep berpikir gitu. Dari karya itu sendiri. Iya, dari peristiwa apa yang ingin kita presentasikan jawantahkan lah. Ya. Seram bahasa. Aku lu sih deh penjelasan. Lara. Pesan bengkel tadi. Saya kan dia putih kan benar. Sekarang nanti kita nanti ya. Ada banyak karya Pak Du yang sudah ditelurkan yuk. Ada yang karya yang istilahnya asik ataupun menarik hati gitu kan sampai jadi kayak geleng hidang kayak gitu umpamanya. Yang tidak terpikirkan sebelumnya tapi bisa terrealisasi. Bisa ada yang itu ada pasti ada. Ada yang paling kayak aku nyidang kayak karya nih pakai wajah san menerapkan. Ada itu kan karya dia kan beragam. Tidak satu titik aja, dia bergerak secara fleksibel karena prinsip yang adalah bagaimana prinsip tekstual dan kontekstual itu saling berkaitan. Tekstual dan kontekstual maksud itu gimana? Coba dipertegas mungkin teman-teman teman-teman di luar sana, tekstual itu apa bisa dibilang dengan narasi? Ya. Konsep? Ya. Atau gimana? Jadi gini, tekstual supaya lebih sederhana kita mengaplikasikan intra ya, in dan ex. Intra dan ekstra gitu. Jadi intra merujuk ke konten karya musik itu atau karya performing art yang kita buat itu. Artinya bagaimana konteks apa yang ada di dalam musik itu. Misalnya konteks garapnya, terus konteks materialnya secara musikalitas gitu. Itu intra. Oke. Itu kontekstualnya ada apa di balik karya itu. Gitu. Misalnya hubungannya dengan masyarakat bagaimana, jadi apa yang faktor-faktor apa yang mempengaruhi di luar musik itu gitu, itu kontekstual. Gitu. Berarti tekstual itu dengan audiens siapa kita perform, di panggung mana kita perform gitu tekstualnya? Nggak gitu maksud saya, artinya tekstual itu intra
di musik itu kan di apapun kesenian itu kan kita punya konten, misalnya disiplin ilmu, misalnya kita ada musik, ada tari, ada teater, ada film, apapun itu. Jadi tekstual itu material-material, misalnya warna suara. Nah, itu kan termasuk ngerti kan? Warna suara, terus ritme. Nah, ritme itu bagaimana dia bekerja. Itu. Jadi, tapi kontekstual itu di luar dari unsur-unsur musik itu. Ya, gitu. Pembahasannya gitu. Pembahasan ya tentang Cimuni kalau pikirnya apa? Seni itu ternyata yang anu asik yang sebenarnya yang dikemas. Sangat dinikmati. Yang cara rago senang seni kadang Gayu kan seniman juga. Bukan, konteksnya berbeda. Oke. Konteksnya berbeda. Kenapa Rago tertarik Pak Dudu? Unik dirinya. Personalnya. Tuh lihat sih kostum baju dari SMA begini. Cantik ini bisa pikir-pikir aja udah visioner. Kalau teman-teman yang udah tahu nih pasti tahu siapa Pak Dudu Prik, orang yang sudah melanglang buana. Di persenian atau orang-orang yang penikmat seni itu pasti tahu Pak Dudu. Iya, khususnya di Karawitan. Dari yang tadi berarti dari pertanyaan Kak Cuk itu yang awalnya ada di konsepnya Pak Dudu akhirnya bisa terrealisasikan. Iya, artinya konsep ya imajinasi. Imajinasinya akhirnya ada karya yang bisa terrealisasikan seperti itu. Nah, motivasinya Pak Dudu itu kan jadi bisa dibilang idealis jadinya ya, idealnya menimbulkan idealis di sana. Ya banyak kan seniman yang namanya seniman kan pasti dia punya idealis, meskipun idealisnya berbeda-beda kan gitu, Pak, idealis. Selain motivasi Pak Dur yang tadi bilang ingin berkembang, nah bahasa berkembang itu kan mungkin orang-orang memiliki tafsir yang berbeda. Iya. Dari proses keinginan berkembang, kenapa bisa memilih arah ideal yang kayak gimana ya, dari karya-karya portofolio yang sudah teman-teman lihat, dari pengkombinan instrumen. Selain ingin berkembang, apa motivasi lainnya? Selain ingin menawarkan sesuatu apresiasi lah kepada publik, itu yang penting. Apresiasi ya, kepada publik. Publik ya, bagaimana apresiasi publik itu bisa terbangun melalui sebuah karya yang ciptakan gitu, yang presentasikan gitu. Itu penting. Gitu. Bukannya apresiasi itu dari publik ke karyanya Pak Du? Iya, itu udah. Maksudnya apresiasi publik kan gitu. Terhadap kita. Ya, gitu. Tapi akhirnya diapresiasi. Ya. Penikmatnya yang mengapresiasi. Pasarnya. Gitu. Ada pasar. Market gitu, market pasti ada market. Setiap kan punya ruang-ruang tertentu, dia market tertentu secara karya. Maaf yang potong dulu. Rago sing nawang seni tapi dengan nempuk style Pak Du. Gaya musik itu serius ini apa sih, penasaran deh nih dari individualnya ada ketertarikan jadinya secara individual nih. Selain melihat karyanya masuk lebih dalam, you melihat personalnya jadinya. Personal dulu baru masuk kulik. Aman tidak kenal maka tidak sayang. Benar. Pasti kulik gitu. Kulik. Telah. Pak Dudu aja. Ini rahasia nih. Pak Dudu peminum ternyata. Selain itu ada gitu. Saya peminum demen minum. Kelas perang. Untung sudah syarat ini yo. Kesemang saya jangan ngerti. Banget. Anu taboh ini kerja. Deh siap rekam apa kita tuangkan. Taboh gratis. Ada proyek lagi untuk dekat-dekat ini. Ada beberapa proyek itu ada. Asong Karo gitu. Mungkin yang namanya seniman ya, kalau tiang kan basicnya perciptaan atau kreator ya, kita juga tiang pribadi itu tuntutan bagi tiang untuk berkarya itu, meskipun tuntutan dari diri sendiri gitu kan, harus ada aja sesuatu yang tiang buat gitu, meskipun tidak ada proyek pesanan, proyek yang ditawarkan melalui diri sendiri itu ya benar. Penting menurut tiang untuk dilakukan terus agar kesenian itu tidak stagnan, terutama untuk diri yang tersendiri. Pengembangan dari diri. Ya. Kalau berkesenian tuh yang cara Rago ya di dunia kini pemalun layar harus ada pengembangan diri untuk memperkenalkan bahwa Rago mempunyai sesuatu. Apalagi Pak Du yang instrumen istilahnya, di dalam bentuk instrumen itu pasti pengembangannya banyak ya. Dari bahasa verbal ke instrumen, dan instrumen itu biar berbahasa dia kalau Albion
beli instrumen bisa ngitari ya kan. Ya. Ini Lego ya ini Pak. Karena engken aja lu. Si kena ice break deh. Oh. Tapi mau Lego batunya jadi batu. Mau siap nih tekor gitu. Ini tekor. Tenang aduh, Lego aduh. Ya tekor karya kecek ke di luar negeri aja ngono paham yo. Kedetek bengi Lego deh tekor. Ini Lego. Aku kan sinewang cerita Lego, tuh Lego. Belinya Lego. Tapi dari postur seniman Ragan tuh akan jadi magnetik yang banyak Lego. Sudah pasti. Sudah pasti. Ada poin plusnya Pak Duyan. Apalagi karyanya sudah sampai ke internasional. Atuh ini benar gak pernah mengajar ke luar negeri? Pernah kan? Pernah memberikan workshop, lecture gitu. Lecture? Ya. Teman-teman yang nggak tahu lecture itu dosen atau guru ya? Enggak sih, bahasa itu biasa tuh. Ya, yang penting workshop mengajar ke luar gitu. yang penting mengajar ke luar negeri itu berarti enggak boleh luar negeri memerlukan. Saya dibanding ya? Iya. Dibanding. Oh, oke bahasanya. Keren sih. Dari mana berangkatnya itu sampai bisa ke luar negeri untuk bertukar? Ini tamat yang waktu Niko kebetulan nih 2006 waktu beranjak SD ke SMP Niko ada undangan ke Amerika San Francisco. SD? Ya SD ke SMP itu peralihan SD ke SMP gitu mau SMP lah.